Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para jamaah sekalian, bagaimana kabarnya? Daramang Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya alhamdulillah. Bapak sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan kembali mengenai kajian kita pada subuh kali ini, dan kita merasa sadar pertemuan kita pada subuh kali ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah tanamkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati kebersamaan, dapat menikmati rasa ukhuwah dan persahabatan yang mudah-mudahan kita berharap pertemuan kita ini akan mengekal sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh pasangannya, keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan mudah-mudahan kita pun termasuk tergolong sebagai umat yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas satu tema yang tentunya ini adalah tema cukup penting untuk kita dalami, untuk kita resapi, untuk kita pelajari jemaah sekalian, menangguhkan tema kita mengenai tafsir dan fikih. Sebelumnya tafsir kita sudah bahas pada surah Al-Kafirun ya Pak ya. Insyaallah kita akan dalami juga makna dari apa itu sebetulnya ungkapan kafir yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana batasan-batasannya, bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengannya, dan juga tentunya berkaitan dengan kaidah-kaidah yang termaktub dalam ketentuan akidah kita yang tentu kita harus jaga bersama jemaah sekalian. Dan sebelumnya kajian fikih kemarin terakhir mengenai apa Pak? Wasiat. Nah, wasiat itu kaitannya sebetulnya dalam materi fikih itu tentang Jumat. Pada setiap hari Jumat, khatib ataupun seorang yang berkhutbah itu senantiasa menyampaikan wasiatnya. Wasiatnya wasiat naon Pak? Wasiat takwa. Tanda nante ngalenyapnya Pak Odin lahnya. Biasanya Jumatan teh gogodana agak. Jadi wasiat takwa, dan kemarin kita bahas yang lebih rinci itu mengenai wasiat mawaris ya. Wasiat mengenai hukum waris. Sekarang kita akan bahas bersama mengenai persiapan amal terbaik yang akan kita siapkan, yang akan kita perjuangkan selama kita hidup di dunia. Ini menjadi penting. Kenapa Pak? Mengapa kita perlu bersiap? Karena jemaah sekalian, segala sesuatu itu perlu persiapan. Kullu syai'in yahtajul i'dad. Segala sesuatu itu memerlukan persiapan. Jangankan untuk proyek dan hal-hal besar, untuk hal kecil, hal yang senantiasa kita ulangi, hal yang remeh-temeh, itu pun perlu persiapan. Bapak-bapak berniat, ayeuna kosong, hari ini libur, saya mau nyuci mobil. Maka bapak-bapak mempersiapkan diri untuk memakai pakaian yang cocok untuk mencuci mobil. Tentunya berbeda dengan pakaian hendak berangkat ke masjid. Ke masjid perlu persiapan. Bapak-bapak menyiapkan diri, berwudu atau mandi terlebih dahulu, memakai pakaian terbaik, memakai pakaian yang rapi. Kalau ada peci dibawa pecinya, dipakai pecinya. Kalau ada sarung, bosan kulancingan, dipakai. Itu merupakan sebuah langkah awal dari persiapan menuju masjid. Untuk hal-hal lain pun ini sama jamaah sekalian. Segala sesuatunya perlu persiapan. Kita berangkat bekerja pada setiap harinya dengan rutinitas yang sama, tentu perlu perlu persiapan. Diawali dengan persiapkan pakaiannya, persiapkan amunisi perbekalan untuk makannya. Sarapan heula panginten sata acan angkat teh. Tak acan ngider teh. Persiapan dulu untuk apa? Untuk melihat list. Sekarang saya mengerjakan apa yang harus dibawa, apa yang harus dipersiapkan. Itu hal yang menjadi rutinitas. Apalagi hal-hal yang jarang kita lakukan dan bersifat sesuatu yang besar. Mau jalan-jalan, rihlah ke Pangandaran, rihlah ke Sumedang, ke Majalengka, kita persiapan. Bahkan kalau misalkan perlu menempuh jarak yang panjang dan harus bangun dari waktu malam, kita siapkan diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar ya, kalau misalkan kita sudah bersiap, harapannya nanti kesananya kita sudah tidak repot lagi. Kalau misalkan ada barang yang tertinggal,
Ketika kita hendak pergi melakukan perjalanan mudik lah taruh. Itu kalau mau mudik Pak, saya juga termasuk. Kalau mau mudik itu persiapannya itu H-7 itu harus dilis pakaiannya. Bukan hanya kita, keluarga kita, anak-anak kita. Udah gitu apalagi paling jelas mah cecesna, artosna dipersiapkan. Estimasi untuk bensinnya dipersiapkan. Bagaimana untuk biaya tolnya, semuanya dikalkulasikan. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang dari persiapan, maka seakan-akan kita merasa gelisah untuk menjalani program tersebut, kegiatan tersebut. Nah, dan persiapan terbesar bagi seorang muslim apa jamaah sekalian? Persiapan menghadapi kematian. Kematian itu bukan hanya mempersiapkan untuk program yang dijalani sehari 2 hari. Bukan hanya untuk mudik yang taruhannya seminggu balik lagi ke tempat kita bekerja. Bukan hanya berpindah dari satu lokasi, kota ke kota, antar provinsi, atau bahkan lintas negara. Tapi namanya kematian itu akan membuat kita melakukan perjalanan begitu panjang. Masafahnya nggak ada yang tahu. Durasi waktunya nggak ada yang tahu. Bahkan orang yang sudah mati saat ini, mereka kan belum dibangunkan lagi Pak. Yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai saat ini masih melaksanakan perjalanan tuh, belum masuk pada step yang berikutnya. Perjalanan kita setelah kematian kemana Pak? Kita akan transit sebelum masuk alam akhirat itu masuk ke alam barzakh, alam penantian untuk masuk nanti alam akhirat. Setelah nanti sangkakala ditiup bertanda bahwa kehidupan dunia ini selesai. Dengan dihancurkannya bumi, seluruh planet dan galaksi berhamburan dan hancur porak-poranda, ditiup sangkakala kedua, maka kita akan bangun dari kematian kita. Barulah fase awal kehidupan abadi yang tidak pernah seorang akan mati kembali. Di mana kita dikumpulkan jamaah? Di mahsyar. Setelah ke mahsyar kemana jamaah? Kita akan terbenung, terombang-ambing di situ menunggu panggilan untuk dipersiapkan amal apa saja yang telah kita bawa selama kita hidup. Nanti setelah di mahsyar kita akan menanti yang namanya hisab. Hisab teh saurang-saurang. Ketika kita di Jogja, di tempat swalayan, Toserba, di Borma ataupun Superindo, ketika di awal waktu-waktu bulan ngora ya Pak ya, mau bayar teh Pak, ngantrinya luar biasa itu, troli-troli itu berjejer untuk melewati kasir. Barijeng kasirnya seueur eta teh, banyak kasirnya. Gapnya itu beberapa. Kalau hisab itu satu-satu jamaah sekalian. Hisab itu satu-satu dan sangat terperinci. Setiap orang akan menyaksikan hisab orang lain, dilihat seluruhnya jamaah sekalian. Bagaimana? Dan apa yang harus kita persiapkan? Bekal apa yang telah kita bawa? Setelah hisab jamaah sekalian tahu nih amal timbangannya diberikan kitab. Ada orang-orang yang dia itu merasa senang karena dia mendapatkan kitab dari arah sebelah kanannya. Tandana naon? Rapotna sae. Ada orang dapat kitab dari sebelah kirinya. Dia tahu dan dia pernah mendengar bahwasanya orang-orang yang mendapatkan catatan amal-amalnya dari sebelah kiri, tandanya itu rapotnya kebakaran. Ada orang yang diberikan dengan memukulkan dengan keras si catatan amalnya dari arah belakang, ditimpakan ke punggungnya, bro. Eta jalmi anu nelangsa. Seakan-akan dia tidak mau menerima catatan amalnya sendiri, nggak mau, alim, mau ditampi, tetiasa. Maka dari itu setelah mendapatkan catatan bukunya dia lihat seluruhnya. Maka nanti akan ada mizan jamaah sekalian. Ditimbang tuh mengenai amal-amal baik dan buruknya. Setelah tahu catatannya diperlihatkan sebesar apa sih kebaikannya di dunia dan sebesar apa pula kesalahan dan juga kemaksiatannya setelah hidup di dunia. Dilihat. Langkung ageng saena alhamdulillah lajeng. Namun ketika keburukannya mengalahkan kebaikannya, siap-siap. Tahap selanjutnya ada sirat. Bagi orang-orang yang beruntung, amal-amal kebaikannya lebih besar daripada amal keburukannya, dia akan lebih mudah melewati sirat. Yang di bawahnya itu ada lembah jahanam jamaah sekalian. Yang sirat itu
kita tahu satu jembatan yang begitu tipis, bagaikan satu helai rambut yang dibagi jadi tekabayang, Pak. Ada orang yang ketika hendak berjalan dia sudah gemetaran, melangkahkan kaki yang pertama sudah tergelincir jatuh. Ada orang yang berjalan mengesot, ada orang yang berjalan kaki namun penuh dengan rasa kekhawatiran, ada orang yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti cahaya, dan ada orang yang tidak melewati itu semua. Siapa mereka? Orang-orang yang mendapatkan bi ghairi hisab, tidak ada hisab. Dari awal saja sudah langsung dia persiapkan diri untuk masuk ke dalam surga. Cuman ini terbatas, jemaah. Orang-orang yang seperti itu terbatas. Kita masuk klasifikasi yang mana gak ada yang tahu. Maka dari itu, jemaah sekalian, persiapan itu adalah sesuatu yang harus kita mulai dari sekarang. Bekal apa saja yang harus kita bawa? Bersiap tanda kesungguhan, jemaah sekalian. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanahnya kepada kita, entah itu seorang pasangan, entah itu anak-anak dan keturunan, entah itu harta yang kita pegang, itu melihat dari kesungguhan kita. Dan kesungguhan itu dapat dibangun dengan persiapan. Kalau misalkan ada orang yang tidak melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan moda transportasi kereta api, maka dia harus bersiap datang ke stasiun. Bukan hanya leha-leha di bumi. Jadi ketika datang ke stasiun dia pun beli itu tiketnya. Itu merupakan kesiapan. Dan itu merupakan kesungguh-sungguhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesungguh-sungguhan ini yang bermakna ikhtiar itu lebih besar dibandingkan hasil yang ditorehkan. Ada orang dia itu persiapannya dalam bekerja dan bersungguh-sungguhnya luar biasa, tapi hasilnya sakitu. Kecil nominalnya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan dari orang-orang yang mungkin berpenghasilan dengan digit nominal berlipat-lipat, namun tanpa ada niatan ibadah di dalam hatinya untuk menjalankan proses pekerjaan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah menilai dan melihat dari kesungguhan itu bukan hanya dari zahir, sampai ke dalam batinnya, sampai ke dalam niatnya. Hal yang terkecil saja, ketika kita mengajak kepada keluarga kita untuk jalan-jalan, abdi sering sok ngupahan kabar orang kali, sok kalau misalkan pengen jalan-jalan, abu sekarang ke masjid, nanti pulang harus udah mandi, udah makan, udah pakai baju yang rapi, kita jalan-jalan. Ketika saya pulang, ternyata mereka belum bersiap-siap, jemaah. Hari-hari gitu. Itu menandakan bahwasanya dia tidak sungguh-sungguh untuk ingin melakukan perjalanan itu. Allah Subhanahu wa taala pun melihat. Lucu kadang-kadang kita itu meminta kepada Allah, warzuqni ya Allah rizkian abdi, ya Allah rizkian abdi. Tapi orang siap-siap nampi rizkina gitu tak. Tapi kita tidak berikhtiar untuk menjemput rizki itu. Tapi kita tidak mempersiapkan kompetensi diri kita untuk menyiapkan bahwasanya Allah akan menitipkan rizki itu. Dengan cara apa? Belajar. Dengan cara apa? Berusaha atau tong cicing we di bumi, ulu kutak we di bumi. Tidak mau membangun relasi. Maka dari itu jamaah sekalian, persiapan ini sangat penting, menandakan arti sebuah kesungguh-sungguhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengapa kita harus bersiap jamaah sekalian? Rasibul i'dad, i'dadul rasib. Ini sama dengan pepatah bahasa Indonesia yang mengungkapkan kalau orang dia sudah gagal dalam persiapannya, maka sama saja sedang mempersiapkan kegagalan. Sama dengan kehidupan kita nanti, masuk pada etapa dan fase baru kehidupan akhirat. Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kalau kita gagal mempersiapkan, maka kita hanya mempersiapkan kegagalan. Karena ya istilah jemaah sekalian, hasil itu, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasilnya. Kalau misalkan seorang berusaha, maka pasti akan ada hasil yang dia dapatkan dari hasil usahanya itu. Maka sok di ayeuna kita perlu ancang-ancang, perlu persiapan jemaah sekalian. Untuk apa? Untuk menghadapi kematian kita. Kematian itu bukan sesuatu hal yang harus kita takuti.
bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan dan kita cemaskan. Namun ini kuncinya jamaah sekalian, patut dan perlu kita persiapkan. Fima ba'dal maut, apa saja yang akan kita dapatkan setelah kematian, itulah yang harus kita persiapkan dari sekarang. Jadi bukan karena kita takut melihat kematian, bukan karena kita cemas melihat kematian, karena semua orang pasti mati. Mau ada orang yang bersiap ataupun tidak siap, suka ataupun tidak, pasti mati. Tidak ada satupun resep yang mampu menangkal dan menahan kematian itu datang kepada kita. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sudah pasti orang yang memberi resep pun dia tidak ubahnya, senantiasa diincar dengan kematian. Kan gitu. Ayah jalmi numasian resep, ayah jalmi nuang resep. Terkadang terjadi itu, orang yang meminum resep itu, yang sakit itu, ternyata lebih panjang usianya dibandingkan yang memberi resep, kan gitu. Jalmi nu sehat jeung nu teu sehat, heulaan manan mautna Pak? Nya kumaha takdirna. Maka dari itu kematian itu tidak melihat pada usia, tua dan muda sama-sama pasti mati. Ya. Ataupun orang sakit ataupun sehat, dua-duanya pasti mati. Tidak menjadi sebuah hal mutlak. Kalau sakit pasti sekedar deui maut, henteu. Banyak orang-orang yang sehat, bugar, bahkan dia berniat untuk melakukan perjalanan dengan niatan untuk bersenang-senang, tidak sakit sedikit pun, ya, masih produktif umurnya, meninggal seueur kejantanana. Maka dari itu harus kita persiapkan jemaah sekalian. Dan ada beberapa hal yang patut kita fahami, bahwasanya kematian adalah sebuah kenikmatan. Nah, bernikmat kematian teh, iya jamaah sekalian, walaupun proses dalam menghadapi kematian itu, detik-detik sakaratul maut itu sangat menyakitkan, tapi setelahnya ada kenikmatan. Sakaratul maut itu jamaah sekalian diungkap dalam surah Al-Qiyamah, ya. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Nanti kalau misalkan sudah datang tuh malaikat kepada kita, dia akan bertanya, apa dulu yang kamu lakukan? Nanti malaikat itu dia akan menyesuaikan diri dengan mode yang sudah ditentukan. Kalau orang ini ahli maksiat, maka akan lebih berat sakaratnya. Kalaulah ini ahli amal-amal salih, ahli khairi minas sa'adah, mereka akan diberikan kemudahan dalam kematiannya. Allah tetap betis bertaut dengan betis, ditarik sedikit demi sedikit nyawa yang ada di ujung kaki menuju sampai kerongkongan jemaah sekalian. Merasakan sensasi begitu pedih dan perihnya ketika dicabut nyawa itu jemaah sekalian. Namun ingat, ada kenikmatan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepada orang-orang yang sakarat, dia akan melihat tempat mana yang akan dia tinggali setelah kematiannya. Makanya jemaah, ada orang-orang yang ketika meninggal itu wajahnya rona berseri, terlihat tersenyum, memberikan semerbak wangi. Itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya kematian yang pertama apa jemaah sekalian? Orang yang hidup tidak akan pernah merasakan nikmatnya yang ada di dalam kubur. Karena di dalam kubur itu ada nikmat kubur. Nikmat kubur itu hanya didapatkan bagi orang-orang yang telah mati. Lawan orang-orang yang masih hidup mau mungkin mustahil. Ya, mustahil jemaah sekalian. Maka kita melihat kematian itu jangan terlalu terfikirkan terlalu berat gitu ya. Karena apa? Nanti ketika di alam barzakh, ke dalam kubur itu ada kenikmatan Allah siapkan untuk kita. Dan selanjutnya apa jemaah sekalian? Setelah dalam barzakh kita dibangunkan, kita dibangkitkan di mahsyar. Walaupun kita menanti dengan penantian yang panjang, tapi kalau kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, maka segalanya terasa terbayarkan. Nanti kalau misalkan kita menunggu, mengantri segala macam tuh, Nabi Muhammad SAW diberikan privilege oleh Allah, diberikan fasilitas, sarana. Berupa apa? Berupa telaga haud. Al-haud namanya telaga apa jemaah?
Al-Kautsar yang telah kita bahas sebelumnya. Ada 2 pancuran yang senantiasa mengalir dalam haud, dalam danau tersebut, dalam telaga tersebut, yang alirannya itu bersumber dari mata air yang berada di surga, jamaah sekalian. Nanti setiap kaum mukmin umatnya Nabi Muhammad SAW akan diseru untuk mendekat dan merasakan betapa segarnya air yang berada di telaganya Nabi Muhammad SAW. Kita akan menggandeng Nabi, kita akan bertemu dan berpeluk dengan Nabi Muhammad SAW. Moal karaos pami kita masih di dunia. Ini hanya didapatkan bagi orang-orang yang sudah mati dan nanti akan dibangkitkan di mahsyar. Tuh, jantan tong sieun-sieun teuing kanu kematian teh. Tapi kan dia kan caritana jalmi anu happy ending kan gitu. Anu soleh gitu tah. Anu bageur nalika hirupna seueur bebekelana tah ieu. Tapi bedanan carita lawan misalkan balangsak nalika hidup itu tidak mempersiapkan bekal-bekal untuk kematiannya. Jangankan bertemu dengan Nabi, di dalam kubur saja dia ditemani dengan sosok yang begitu mengerikan, menakutkan, yang membuat hari-harinya penantian dalam barzakhnya itu tidak tenang gitu. Ya, orang mengobrolkan anu saroleh dari imah saroleh sadayana insyaallah. Dan yang ketiga apa jamaah sekalian? Setelah merasakan sensasi segarnya haud, dimasukkan ke dalam surga dan abadi dalam kenikmatannya. Tuh, lawan masuk surga mah kudu maot heula. Haroyong di dia melebet surga. Hoyong ayeuna? Ti ayeuna we, Pak. Lamun tos aya jaminan ka surgana mah, tapi duga ieu teh tos kajamin can lebet ka surga teh. Makanya jemaah sekalian, ya, ada orang yang setiap harinya itu dia itu berpikir bukan hanya mengenai kehidupan dunianya. Hari demi hari yang dilewati itu berpikir untuk mempersiapkan kematian yang indah. Salah satunya ini dipraktikkan oleh siapa? Sultan Hamid, jemaah sekalian. Salah satu khalifah Ottoman Turki. Kalau Bapak lihat tuh bagaimana potret dan lukisan sultan ini, dia itu selalu memakai imamah. Imamah teh berupa sorban ya, kalau kita mah seperti agim, udang-udang gitu. Dililitkan di atas kepalanya, mengikat kepalanya dengan imamah. Dan menariknya apa jemaah sekalian? Imamahnya sultan itu sangat besar dan tinggi. Agung gitu imamahna teh. Ternyata eta teh naon? Itu adalah kafan yang senantiasa dia pakai dan gunakan. Untuk apa? Mempersiapkan kematiannya. Kafanna terus dibengketkeun di kepalanya agar nanti kalau mati langsung bisa dilakukan pemulasaran jenazah dan langsung bisa dililitkan tuh kain kafannya. Sebagus apapun pakaian dikenakan, dari jubah-jubah kebesaran bagi seorang sultan, tetap yang di atas kepalanya adalah kafan. Ayeuna urang taros di dia anu tos nyiapkeun kafan boeh di bumi. Anu tos gaduh boehna kapan-kapan tah eta. Kanu kapan-kapan weh urang malah kanu kitu mah. Jadi jamaah sekalian, orang-orang yang dia bersiap dengan kematian, ya salah satunya indikatornya apa itu? Ya dia mempersiapkan. Ya, dia nanti hendak dikubur di mana, dan kita bisa mewasiatkan loh Pak untuk nanti kepada anak-anak keluarga kita, nanti kalau Bapak wafat pengennya dikuburkan di sini ya. Nanti kalau Bapak wafat pengennya dikuburkan di sini ya. Misalkan ayeuna kita asli orang mana gitunya, pengen dikuburkan di asal kelahiran kita, boleh, asal tidak memberatkan. Saya nanti omat kamarurang kali lawan Bapak wafat hoyong dikuburkeun di Mekah sana. Hoyong dikuburkeun ke di Madinah, di Baki sana jamaah sekalian. Apakah bisa? Nyapek wae lawan tiasa mah dan sanggup memenuhi kriteria bagi keluarganya yang mampu dan berkecukupan. Lamun misalkan anjeunna can umroh haji acan mah berat. Jangankan untuk memberangkatkan mayit kaditunya, memulangkan mayit dari tanah haram menuju Indonesia aja sulit dan berbelit-belit. Ngantunkeun atosnya dikurebkeun di ditu, kan gitunya. Maka dari itu jamaah sekalian, persiapkan kematian dari sekarang. Ya. Bukan berarti kayak ke pasar meser boy ti ayeuna, maksudna teh siapkeun segala sesuatunya agar ya menjadi indah kematian kita. Apa kenikmatan yang lebih tinggi dibandingkan nikmatnya surga? Ini nomor 4, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala.
yauma idzi, ketika hari itu, nadhirah, mereka itu akan berseri-seri wajahnya, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan yang mereka memandang. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang masuk surga, bercahaya wajahnya, berona, berbahagia, dan pada saat itu memuncak kebahagiaannya pada saat dia memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada hijab. Siapa yang pernah melihat wajah Allah? Hatta sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak melihat langsung bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat di mi'rajkan ke arsy, ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Pada saat itu kan Jibril sudah tidak mampu untuk menemani, karena bukan atmosfernya lagi. Nggak kuat Jibril itu menemani Nabi sampai ke singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya dipersiapkan hanya Nabi yang ikut masuk. Pada saat itu menerima satu amanah besar mengenai apa? Salat 5 waktu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwasanya tidak ada yang kupandang melainkan cahaya seram. Jadi tinggalin naon. Nabi saja belum pernah melihat. Ujug-ujug aya nu nyarios cenah. Lamun salat teh menghadap siapa? Menghadap Allahnya kudu apal, kudu ningali Allah cenah. Secara wujud cenah. Kan ikan tekarti. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau misalkan kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi harus dikenali sampai ke wujud-wujudna, kumaha Allah bentukna, rupana. Nalika salat teh kudu ngabayangkeun aya bentuk wajah Allah, bentuk bagaimana tubuh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Tidak seperti itu jemaah sekalian. Tidak bisa kita terka-terka. Dan selanjutnya, ini salah satu dambaan kita bersama. Setelah kematian itu, bagi orang-orang yang soleh ya, catatannya mereka akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang dicintai ketika mereka di dunia. Mereka bersama-sama masuk ke dalam surga. Keteh milarian, di mana bojo abdi teh? Pendak sareng bojo, nikmat. Marurang kali patepung deui ke di sawarga teh luar biasa. Tatanggi-tatanggi ya, teman-teman yang senantiasa berkegiatan bersama ketika hidup di dunia, ngariung di masjid gitunya. Nanti bertemu lagi. Nu parimpong ka di ditu teh emut ka nu pingpong Pak, hayu urang ada geunas. Reunian. Anu sok camping, karemping kayak di surga. Maka jemaah sekalian, ngobrol di surga mah pokokna mah aduh gitu nya, hoyong enggal-enggal gitu tah. Ya cuman sok rada ya sok rada kaemut misalkan kenyataannya terbalik. Naudzubillah. Makanya apa kuncinya? Persiapan dari sekarang. Karena hakikat dunia jemaah sekalian. Hakikat dunia, yang pertama, dunia itu sesuatu yang fana, akan rusak. Apapun yang ada dunia itu pasti rusak. Kalau ada orang ngeluh, duh saya teh ini kendaraan teh rusak deh. Ingat, dari kendaraan ada di mana? Di dunia nyantos pasti kodarna rusak. Jangankan kendaraan, jangankan rumah, renov lagi, cat lagi, bikin lagi, perbaiki lagi. Jangankan itu gitunya yang bersifat benda. Kita saja manusia, tubuh yang kita miliki itu rusak. Dan itu menjadi kodratnya, fana seluruhnya itu. Wa yabqa kullu, dan setiap yang bako, yang abadi itu tidak ada yang lainnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atos pamia di dunia maruksak, barijeng dunia itu terasa cepat perputarannya jemaah. Kamari teh dinten Sabtu urang ngariung babarengan di bumina Pak Haji Agus. Ayeuna tos Sabtu deui teu karaos. Kamari teh nembe-nembe kita teh saum Ramadan, ayeuna tos tinggal sasasi langkung di Ramadan. Kemarin teh kelihatan baru lebaran, sekarang udah mau siap-siap lagi lebaran. Idul Adha, wah siap-siap deh milarian sapi. Ya, tekaraos begitu cepat jemaah sekalian. Dan tidak pernah kembali, sebagaimana untayan diungkap oleh Imam Asy-Syafi'i. Sesuatu yang paling jauh dari kita itu adalah waktu yang telah berlalu. Gak bisa diulang, jauh sekali itu.
Dan sesuatu yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Maka jadikan dunia hanya ada di genggaman tanganmu, jadikan akhirat tersimpan di hatimu, dan jadikan kematian berada di pelupuk matamu. Nu caket teh maut, urang mah angan-angan teh jauh ka payun, parijeng alim usaha. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, ingat, ini terus berlanjut maju. Tekaraos ayeuna teh tos yuswa 50. Aduh, kedap di 60. Aduh, alhamdulillah 70. Terus seperti itu. Cepat. Setiap kita mendapat durasi waktu yang sama, dunia mah dina waktuna sadaya jalmi sami di pasihana. Walaupun rezeki yang diberikan berbeda-beda tentunya. Kan taya caritana bakatku jalmi beunghar gitu. Saya mah sana hoyong durasi waktu teh sadinten teh ngan 12 jam we tong 24 jam moal tiasa. Sami 24 jam semua merasakan. Cuman sensasinya itu yang berbeda jamaah kalian. Dan selanjutnya dunia ini netral, kosong jamaah sekalian. Bagaimana kita mengisinya? Apa amal yang ditorehkan oleh kita? Karya apa yang mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini? Maka dari itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah lah Pak. Khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lamun di ikhfaan syarratin kan itu syarran yarah. Lamun ku izhar syarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin tin kutin khairan yarah kan itu engko izharnya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dari kebaikan keburukan ini bisa kita lakukan di dunia ini. Dan seluruhnya pasti ada pertanggung jawabannya. Orang-orang yang ketika mereka sudah habis waktunya di dunia baru kerasa tuh, aduh kunaon baheula nalika dunia henteu soson-soson ka masjid teh. Padahal waktu saya luang itu 5 waktu. Kalau kita bisa persiapkan, saya tuh mampu untuk berjamaah 5 waktu ke masjid nih. Walaupun bukan hanya di Masjid Mutiara. Dan pada melan saya mah di Bandung. Nalika zuhur di Bandung teh kunaon penting masjid di mana wae. Aduh, dulu teh kenapa nggak ikut kajian? Padahal waktu saya ba'da subuh itu luang. Kabumi ngan gogoleran, nonton TV. Hal yang biasa padahal. Ya, kalau di masjid pun ikut pengajian, nundutan ge wios. Entah hanya di rumah gitu. Aduh, kenapa dulu saya nggak bersedekah padahal harta saya itu masih banyak potensi untuk bisa disedekahkannya. Aduh, kaduhung. Sami'na wa absorna, dan pada saat mereka melihat langsung azab yang ada di hadapannya, mereka mendengar langsung bagaimana jeritan orang-orang yang masuk ke dalamnya, barulah mereka mengungkapkan, "Farjina ya Rabb, pulangkan kami ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah." Jangankan untuk kembali ke dunia, ketika ajal sudah datang kita minta kayak sekedar deui 10 menit deh yang ngadoa tobat heula. Moal tiasa. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Gak pernah mungkin tuh ajal itu bisa diakhirkan. Atau sebaliknya pengen cepet-cepet ayeuna we maot teh mumpung keimanan sedang meningkat, ya Allah ayeuna we teu tiasa lamun teu acan waktosna mah gitu. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa walaupun hanya sebentar, sedetik, sepersekian menit, gak bisa itu di maju mundurkan, namanya ajal itu. Maka dari sekarang jemaah sekalian, ya, sok atuh sing ngaraos senang nikmat nalika salat masih dipengkereun imam, daripada engke disolatkeun di payunan imam. Ya, sekali nak ke masjid. Sekali nak ke masjidnya gitu. Maka dari itu jemaah sekalian, persiapkan dari sekarang. Ingat, dunia itu hakikatnya adalah tempat menanam, bukan menuai. Kehidupan seorang muslim itu bukan hanya mencari salary, gaji dari pekerjaannya di dunia, tapi sampai nanti pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kan dunia di sini kita dapat hasil dari pekerjaan kita, betul. Tapi hasil yang lebih besar itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, bukan dunia. Ada orang yang bekerja dengan amalan-amalan dunia, namun karena dia kaitkan pekerjaan itu dengan Allah, dengan lillahi taala,
maka itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempurnaan dari amal-amal pekerjaan kita selama hidup di dunia, yang nanti kita akan tuainya di akhirat. Lamun teti ayeuna, kalau tidak dari sekarang kita menanam, apa yang hendak kita tuai di akhirat? Kalau kita tidak rawat tuh tanaman-tanaman dari kebun-kebun amal kita tuh, sehingga kita nanti di akhirat tuh gak dapat apa-apa karena habis oleh hama. Kalau nggak dipelihara, habis oleh apa? Kuberit. Naon teh hama teh itu penyakit hati. Apa menjadi penyakit-penyakit itu teh yang membuat amal-amal kita rontok? Itu karena ria, itu karena tidak bisa menjaga lisan dan ucapan, jamaah sekalian. Itu karena seudon wae kabatur. Tah urang teh tos nanam, tos aya kebonna, tos aya kaplingna, tapi tidak bisa dipanen. Kenapa? Hancur, rusak tanaman amal kita itu. Karena apa? Karena kezaliman kita terhadap diri kita dan orang lain. Jadi sekali lagi, dunia itu hanya tempat menanam. Karena ada orang yang bekerja keras tapi tidak mendapatkan apresiasi ketika hidup di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan bukannya sebatas apresiasi, tapi berlipat ganda dari apa yang kita kerjakan di dunia. Sekali dilakukan, diganjar 700 kali lipat kebaikan itu akan kita dapatkan. Ya, maka dari itu jangan berpikir saya yang beunghar carana ku sedekah pasti lawan masihkeun 1000 enjing-enjing nanti dapat 700.000, masihkeun ayeuna sore 1000 engke wengi kenging 700.000. Henteu kitu konsepna. Bukan seperti itu gambarannya. Maka dari itu jangan terlalu matematis dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir teh hitung-hitungan ke Allah teh. Da Allah mah teh hitung-hitungan ke urang bro-broan atuh. Allah memberikan kenikmatan semuanya, padahal kita mensyukuri nikmat itu semaunya. Kan gitu jemaah sekalian. Dan yang kelima, ingat bahwasanya dunia itu tempat meninggal kita, bukan tempat tinggal kita. Karena kita itu kadieu teh jemaah sekalian, ya bukan penduduk asli dunia, kita mah penduduk asli akhirat, akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya pasti mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kade-kade nyebutkan innalillahi, nah kudu panjangnya, Pak. Innalillahi ulah innalillahi. Sesungguhnya kami, lamun panjang innalillahi. Sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Lamun nanan teu panjang mah sungguh wungkul hartosna. Sungguh milik Allah, naon atuh nu milik Allah teh kami, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kami pun akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Tong jongjon teuing hidup di dunia mah. Bilih kajongjonan. Maka dari itu ingat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tong serius teuing melihat dunia mah. Kenapa? Karena dunia adalah tempat permainan dan senda gurau saja. Lamun gitu mah atas tong damel ti ayeuna gogoleran we jalan-jalan heureuyan. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu. Memang dunia adalah permainan, tapi jangan dipermainkan, jemaah. Tapi kalau kita misalkan ya secara frame nama main pingpong, tapi ketika main pingpong teh mengasah teh bukan hanya tangan ketika menyemes, tapi hati ketika menerima kekalahan. Besar hati gitunya. Nalika eleh henteu jumawa nalika meunang kamari si eleh si eta. Padahal meunangna karek sakali dina sabulan teh. Tapi ya jadi itu hal-hal yang kecil namun ada hikmah dan pembelajaran. Tuh dugikeun ka dieu nuju ngaos ibu-ibu galak di mana eta teh? Tanda bahagia coba. Permainan tong serius ting teh maksudnya naon? Apa yang kita bangun saat ini dalam kehidupan dunia kita pasti dipupulan. Gak bakal dibawa itu. Sebagaimana seorang ayah dan ibu ya melihat anak-anaknya sedang bermain di taman, kalau waktunya udah habis, ayo nak, uina. Hayu pulang. Da ieu mah cuman mainan di dieu. Hayu pulang. Kete urang teh digerok ku Allah Subhanahu wa taala. Hanya permainan. Jabatan, kedudukan akan ditinggalkan.
Apakah di bawah itu yang pangkat jenderal sampai nanti di akhirat, yuk saya teh jenderal segala macam. Moal dicantak, keberat-berat nyandak bintang. Nyandak amal we. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, hanya permainan maksudnya orang teh tong kaatean teuing kana dunia teh. Kenapa disebut permainan dan senda gurau? Ini adalah bentuk apa? Penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang menganggap bahwasanya kehidupan dunia adalah segala-galanya. Bagi kehidupan seorang muslim bukan, hanya tempat menanam saja. Gitu. Urang teh ayeuna teh sedang mempermainkan sesuatu saja, memainkan peran saja. Nanti kembali kepada Allah hanya amal yang dilihat. Gitu jamaah sekalian. Ya, nanti kita akan lanjutkan mengenai bekalan terbaik yang harus kita persiapkan secara konkret dari sekarang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus kita persiapkan? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Cekap ulah lah sakitu. Terima kasih atas seluruh perhatian dan juga mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita mampu untuk mengamalkan setiap titah dan perintah yang Allah beri dalam kehidupan ini sehingga kita dimasukkan secara berjamaah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat